Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Zilizati dengan NIM G4B025027 dari Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Angkatan 26. Di sini saya akan mensimulasikan tentang prosedur kuretase gingiva. Prosedur kuretase gingiva merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk menghilangkan jaringan granulasi pada dinding poket, yang tujuannya adalah untuk menghilangkan poket periodontal dan juga mempercepat proses penyembuhan jaringan periodontal dari peradangan atau inflamasi. Untuk indikasi dari kuretase gingiva adalah terdapat adanya poket periodontal dengan kedalaman 4 hingga 5 mili serta terdapat adanya jaringan yang mengalami peradangan atau edema. Kemudian untuk kontraindikasinya yakni terdapat adanya poket periodontal yang kurang dari 4 mili serta poket periodontal yang memiliki kedalaman lebih dari 5 mili. Kemudian kondisi sistemik pasien juga menjadi kontraindikasi serta adanya kondisi psikologi dari pasien. Baik, untuk yang selanjutnya adalah persiapan operator sebelum melakukan prosedur kuretase. Untuk yang pertama, pastikan operator telah melakukan cuci tangan dengan 6 langkah WHO dan kemudian menggunakan APD. Untuk APD-nya sendiri dapat menggunakan sarung tangan, nurse cap, masker, dan juga gaun. Yang selanjutnya adalah persiapan alat dan bahan. Yang pertama untuk alatnya yakni ada diagnostik set yang terdiri dari ada kaca mulut, pinset, sonde, dan juga eskavator. Yang selanjutnya untuk kuret Gracie. Untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 digunakan pada gigi anterior, 5, 6 digunakan pada gigi kaninus dan juga gigi premolar, untuk 7, 8, 9, dan juga 10 digunakan pada sisi bukal dan juga lingual gigi posterior. Untuk nomor 11 dan 12 digunakan untuk sisi mesial dari gigi posterior, serta nomor 13 dan juga 14 digunakan untuk sisi distal dari gigi posterior. Untuk yang selanjutnya yakni ada mixing pad dan juga ada spatula wooden stick. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah depen dish. Untuk bahannya yakni terdiri dari ada tampon, cotton pellet dan juga cotton roll, lalu ada periodontal dressing, lalu ada povidone iodine, ada larutan anestesi, ada salin, dan juga ada vaselin. Baik, untuk yang selanjutnya adalah persiapan dari pasien. Pasien diminta untuk duduk di dental unit, kemudian dipasangkan alas dada. Kemudian kita lakukan pemberian informed consent kepada pasien. Setelah itu, minta pasien untuk berkumur terlebih dahulu. Untuk yang selanjutnya, sebelum melakukan prosedur kuretase, kita lakukan tindakan asepsis terlebih dahulu. Ambil tampon, kemudian masukkan ke dalam povidone iodine. Setelah itu, lakukan asepsis di bagian ekstraoral dengan gerakan sirkuler, dan juga pada bagian intraoral dengan gerakan sirkuler. Lakukan asepsis pada daerah yang akan dilakukan kuretase. Setelah dilakukan tindakan asepsis, selanjutnya adalah dilakukan tindakan anestesi infiltrasi pada daerah yang akan dilakukan kuret. Selanjutnya, lakukan scaling dan root planning terlebih dahulu pada daerah gingiva yang akan dilakukan kuret. Untuk prosedur kuretase, yang pertama, ambil kuret Gracie nomor 1 atau 2 untuk gigi anterior. Kemudian setelah itu, kuret dimasukkan ke dalam dasar poket dengan sisi yang tajam menghadap ke jaringan lunak. Kemudian untuk jaringan gingivanya ditahan dengan menggunakan jari yang tidak memegang kuret. Tekan secara ringan. Kemudian lakukan gerakan horizontal stroke untuk membersihkan jaringan granulasi pada dinding poket. Kemudian lakukan gerakan menyekop untuk mengangkat jaringan nekrotik. Lakukan gerakan secara berulang kali hingga jaringan granulasi terangkat dan ditandai dengan munculnya darah segar. Selanjutnya, siapkan bahan untuk periodontal dressing. Ada base dan juga katalis dengan perbandingan 1:1. Kemudian, terdapat ada spatula yang akan digunakan untuk mengaduk bahan base dan juga katalis. Pertama, pengadukan dilakukan dengan gerakan melingkar. Setelah itu, gerakan melipat-lipat hingga konsistensi homogen. Setelah itu, periodontal pack diambil dengan menggunakan spatula dan kemudian dicelupkan ke dalam air dengan suhu ruang. Setelah itu, basahi tangan dengan menggunakan air ataupun vaselin. Setelah itu, ambil periodontal pack
dan kemudian bentuk menjadi silinder. Baik, untuk yang selanjutnya, lakukan isolasi pada daerah yang sudah dilakukan kuretase dengan menggunakan cotton roll dan kemudian keringkan dengan menggunakan tampon. Setelah itu, aplikasikan periodontal pad pada daerah operasi dengan batas koronal pada sepertiga servikal, dan untuk bagian batas bawahnya atau bagian batas apikal tidak melebihi dari mucogingival junction dan bebas dari kontak oklusi. Setelah itu, lakukan penekanan ringan pada gingiva, terutama pada bagian area margin gingiva dan juga area proksimal. Setelah itu, periodontal pad yang berlebih dibuang dengan menggunakan eskavator. Yang selanjutnya adalah pemberian komunikasi, informasi, dan juga edukasi kepada pasien. Pertama, instruksikan pasien untuk mengonsumsi obat sesuai dengan anjuran yang diberikan. Kemudian, menjaga oral hygiene ataupun kebersihan rongga mulut pasien dengan menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian, untuk daerah yang dilakukan kuretase tidak dilakukan sikat gigi. Sikat gigi yang digunakan seharusnya menggunakan bulu yang halus. Kemudian, minta pasien untuk menggunakan obat kumur sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kemudian apabila ada periodontal pad yang terlepas dan juga terjadi perdarahan, maka pasien diminta untuk datang kembali ke RSGM. Setelah itu, pasien diminta untuk tidak memainkan daerah yang dilakukan operasi atau kuretase dengan menggunakan lidah ataupun dengan menggunakan jari. Setelah itu, minta pasien untuk tidak makan maupun minum yang panas terlebih dahulu selama 24 jam ke depan. Setelah itu, untuk pasien yang merokok juga dianjurkan untuk tidak merokok terlebih dahulu selama 24 jam ke depan. Setelah itu, instruksikan juga kepada pasien untuk kontrol 1 minggu setelah dilakukan perawatan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat adanya kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.